Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu dan hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam forum tarbiyat kali ini kita akan membahas tentang hukum salat berjamaah dalam situasi darurat. Hadirin yang saya muliakan, seperti yang sama-sama kita ketahui bahwa saat ini situasi dan kondisi di setiap tempat masih dalam keadaan siaga dan waspada karena adanya wabah virus. Kemudian ada pertanyaan, bolehkah kita meninggalkan sholat berjamaah dalam situasi darurat seperti sekarang? Sebelumnya saya akan menyampaikan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 239. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya, peliharalah semua solat dan solat-solat wusta ataupun pertengahan, dan laksanakanlah solat karena Allah dengan khusyuk. Hadirin yang saya muliakan, solat berjamaah di masjid ataupun solat center tentunya adalah amalan utama yang besar pahalanya dan sangat disukai Allah Ta'ala. Amalan ini pula yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW dan diamalkan oleh para sahabat dengan sangat ketat dan disiplin. Dan ini pula yang sangat ditekankan oleh Hadrat Masih Maud Salam dan para khalifah tentang pentingnya sholat berjamaah untuk penguatan keimanan, rohani dan kesucian diri. Hadirin yang saya muliakan, dalam riwayat disebutkan ada seorang sahabat yang tidak bisa melihat ataupun yang tunanetra. Kemudian beliau meminta keringanan kepada Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat di rumah karena beliau tidak bisa melihat dan tidak ada teman yang bisa menuntun beliau ke masjid. Lalu Rasulullah SAW bertanya, apakah suara azan sampai ke telinga engkau? Kemudian sahabat tadi berkata bahwa ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, engkau harus datang ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Bapak ibu-ibu yang saya muliakan, dari riwayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana Rasulullah SAW sangat menganjurkan dan menekankan kepada setiap muslim untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dalam keadaan apapun, terlebih bagi orang yang sehat dan tidak ada uzur ataupun halangan. Artinya bahwa hukum untuk berjamaah sholat di masjid adalah hukumnya wajib ataupun sunnah muakkad. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, ketika dalam perjalanan dan lebih dari 2 orang, maka tunjuklah salah seorang menjadi amir perjalanan dan kemudian dirikanlah sholat dengan berjamaah. Kemudian kita membaca dalam riwayat bahwa dalam situasi perang pun Rasulullah SAW selalu mengutamakan sholat berjamaah. Kita membaca dalam sejarah ketika perang Uhud, ketika perang Badar dan lain sebagainya. Rasulullah SAW selalu berusaha untuk mendirikan sholat berjamaah dengan para sahabat, walaupun dalam situasi yang genting sekalipun. Walaupun dalam pelaksanaannya sholat berjamaah dilaksanakan dengan dikosor ataupun diringkas dan dijama. Sehingga kita mengetahui ada istilah sholat khauf ataupun sholat dalam keadaan genting ataupun takut, dan dilaksanakan dengan cara-cara yang mungkin tidak seperti sholat dalam keadaan normal ataupun dalam keadaan umum. Intinya bahwa dalam keadaan apapun sholat berjamaah harus tetap ditegakkan, baik dilaksanakan di masjid, di sholat center ataupun di rumah atau bahkan di mana saja, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa sesungguhnya bumi Allah adalah masjid. Hadirin yang berbahagia, Islam adalah agama yang penuh dengan hikmah dan sangat fleksibel ataupun lentur. Walaupun idealnya bahwa sholat berjamaah harus dilaksanakan di masjid dan ibadah ini sangat ditekankan bagi setiap muslim, namun dalam kondisi tertentu tetap saja ada semacam keringanan ataupun rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang tertentu. Dan keringanan ini hanya diberikan ketika ada uzur ataupun halangan. Bagi orang-orang yang sedang sakit, yang kondisi fisiknya sudah lemah ataupun lansia, bagi anak-anak yang belum balik, bagi yang sedang dalam keadaan musafir ataupun perjalanan, atau menghadapi situasi yang genting ataupun yang darurat karena adanya bencana ataupun wabah dan lain sebagainya, maka mereka diberikan dispensasi ataupun keringanan untuk tidak datang ke masjid. Kemudian sekarang muncul pertanyaan, ketika sedang ada wabah yang berjangkit seperti yang kita alami saat ini, bolehkah kita meninggalkan sholat berjamaah? Saat ini tentunya kita harus bersikap bijak karena pemerintah telah memberikan himbauan kepada kita tentang upaya pencegahan penyebaran
virus COVID-19 dengan adanya social distancing ataupun physical distancing. Salah satunya adalah mengenai pembatasan makmum yang sholat berjamaah di masjid. Dan tentu tujuannya adalah untuk kebaikan bersama dan untuk mencegah penyebaran virus yang sekarang sudah menyebar di mana-mana. Lebih khusus lagi adalah himbauan ataupun anjuran untuk tidak melaksanakan sholat Jumat di masjid. Tentunya pengaturan ini adalah yang terbaik untuk kita, untuk kemaslahatan dan keselamatan semua saat ini. Oleh karena itu setiap orang, khususnya seorang muslim, harus bijak menyikapi himbauan ini. Kemudian tentunya kita tidak boleh berpikiran nauzubillah bahwa pemerintah melarang kita untuk sholat di masjid. Karena faktanya bahwa kita melihat ada saja orang-orang yang tidak menghiraukan anjuran ini. Bahkan mereka kekeh tetap memaksakan diri untuk sholat Jumat, bahkan kegiatan seperti biasanya. Sehingga yang terjadi apa? Kita melihat sekarang ada kasus 3 orang yang terkena virus dan sebanyak 300 orang kemudian harus dikarantina 14 hari di masjid karena mereka tidak mengindahkan ataupun tidak memperhatikan himbauan ataupun anjuran dari pemerintah ini. Hadirin yang saya muliakan, tentunya kita sebagai seorang Ahmadi, alhamdulillah dalam hal ini kita sudah melaksanakan instruksi dari pemerintah. Karena Huzur tercinta pun telah memberikan perhatian akan hal ini. Begitupun Bapak Amir Nasional telah mengeluarkan instruksi untuk setiap anggota. Insya Allah dengan mengamalkan instruksi dari pemerintah ini dan dengan kita taat terhadap petunjuk Huzur dan Bapak Amir Nasional, maka kita akan mendapatkan pahala jihad dan amal saleh. Hadirin yang saya muliakan, sehubungan dengan adanya wabah penyakit yang sedang merebak saat ini dan masalah pembatasan sholat berjamaah di masjid, Huzur tercinta sudah memberikan arahan kepada kita. Beliau menyampaikan bahwa silakan laksanakan sholat berjamaah di masjid, tapi dengan syarat. Artinya kita tetap harus memperhatikan batasan-batasan sosial saat ini, yaitu seperti menjaga jarak, menjaga kebersihan, dan yang lain sebagainya, sebagaimana anjuran dari pemerintah dan medis. Contoh, bahwa sholat berjamaah sebaiknya tidak lebih dari 30 orang dan tentu tetap menjaga jarak di masjid, baik sebelum maupun setelah sholat. Dan tentunya dalam hal ini bahwa azan 5 waktu pun tetap harus dikumandangkan di masjid. Adapun mengenai saf sholat, dalam kondisi seperti ini, saf sholat tetap harus rapat, harus lurus dan tidak boleh renggang. Karena kita melihat ada juga yang kemudian mempraktikkan sholat berjamaah dengan kondisi saf sholat yang menjadi renggang, di mana ada jarak masing-masing antara makmum kurang lebih 1 meter, karena ada himbauan untuk social distancing ataupun jaga jarak, sehingga sholat pun dilaksanakan seperti itu. Ini menurut saya keliru, karena dalam sholat berjamaah salah satu syaratnya adalah bahwa saf harus benar-benar rapat. Oleh karena itu kita tidak perlu khawatir ataupun was-was. Insya Allah dengan niat suci dan lillahi ta'ala, kita semua senantiasa akan mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin. Adapun bagi bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang sudah lansia, kaum ibu, anak-anak, dan mereka yang ada gejala sakit ataupun yang punya riwayat perjalanan di tempat yang terpapar wabah, maka sebaiknya mereka melaksanakan sholat di rumah saja. Tetapi tetap laksanakan sholat berjamaah di rumah masing-masing, dan insya Allah pahala dan kebaikannya akan sama. Allah Ta'ala maha mengetahui situasi yang kita hadapi saat ini. Perlu kita perhatikan bersama bahwa dalam situasi seperti ini, kemudian jangan malah kita menjadi malas ataupun lalai untuk tidak melaksanakan sholat secara berjamaah. Justru jika kita lalai ataupun malas beribadah, maka ini akan menjauhkan kita dari rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Sebaliknya, dalam situasi seperti ini kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan meningkatkan ibadah-ibadah kita. Upayakan untuk melaksanakan sholat dengan berjamaah. Mari kita perbanyak ibadah nafal yang kita perhatikan ataupun tingkatkan sholat tahajud kita, kemudian sholat duha. Ada sebagian orang yang berpikiran ataupun beranggapan bahwa kita harus melaksanakan sholat taubat. Hadrat Masih Maud Salam berdasarkan hadis, beliau menyebutkan bahwa sesungguhnya sholat duha pun itu adalah merupakan sholatul awwabin ataupun sholat orang-orang yang suka bertobat. Dan beliau menganjurkan untuk kita banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beristighfar dan mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ini pun sama halnya bahwa kita sedang bertobat kepada Allah Ta'ala. Kemudian di samping itu Huzur pun saat ini menyarankan kepada kita untuk meningkatkan kepedulian secara sosial, yaitu dengan kita membantu terhadap sesama yang sedang kesulitan karena dampak wabah ini. Oleh karena itulah marilah
kita tingkatkan ibadah kita perbaiki sholat-sholat kita upayakan untuk tetap melaksanakan sholat secara berjamaah, dan kita banyak berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perlindungannya kepada kita sekalian dari segala mara bahaya. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.